Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Risa Alfilia Kurniawati dengan NIM 192231048 dari Gizi 5A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum analisis asupan gizi menggunakan metode Weekly Food Record. Yang pertama yaitu latar belakang. Pola konsumsi makanan berperan penting dalam menentukan strategi gizi dan kesehatan, sehingga diperlukan metode penilaian diet yang akurat, valid, dan reliable. Salah satu metode yang umum digunakan adalah food record, yaitu pencatatan seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, baik dengan cara ditimbang atau week food record maupun diestimasi atau estimated food record. Metode ini memiliki keunggulan dalam mengurangi bias ingatan dan dianggap sebagai gold standar dalam survei konsumsi pangan karena menghasilkan data yang akurat mengenai jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Praktikum Week Food Record bertujuan melatih mahasiswa dalam mencatat, menimbang, dan menganalisis asupan makanan untuk menilai kecukupan gizi, serta memahami kelebihan dan keterbatasan metode ini dalam penilaian praktis gizi masyarakat. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hasil analisis asupan gizi makro responden berdasarkan metode Week Food Record. Kedua, bagaimana hasil analisis asupan gizi mikro responden berdasarkan metode Week Food Record. Ketiga, bagaimana perbandingan rata asupan gizi responden dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Empat, bagaimana rata-rata asupan gizi kelompok responden yang diperoleh dari data tiap individu jika dibandingkan dengan angka G. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyajikan hasil analisis asupan gizi dalam bentuk tabel. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama yaitu mengetahui hasil analisis asupan gizi makro responden berdasarkan metode Week Food Record. Kedua, mengetahui hasil analisis asupan gizi mikro responden berdasarkan metode Week Food Record. Ketiga, membandingkan rata-rata asupan gizi responden dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Empat, menganalisis rata-rata asupan gizi responden yang diperoleh dari rata-rata tiap individu, kemudian membandingkannya dengan nilai AKG yang berlaku. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis asupan gizi dalam tabel untuk memudahkan interpretasi data. Berikut merupakan biodata responden yang saya wawancarai. Berikut merupakan formulir Week Food Record untuk hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Berikut merupakan total asupan gizi responden berdasarkan Week Food Record untuk hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Berikut merupakan rata-rata asupan gizi harian responden. Selanjutnya yaitu analisis asupan energi responden. Yang pertama dihitung IMT, lalu BMR, SDA, dan juga energi aktivitas fisik. Lalu dilakukan perhitungan pemenuhan energi responden, di mana didapatkan kebutuhan energi responden adalah 2.231 kilokalori per hari, sedangkan asupan hanya 1.106 kilokalori atau 50% WNPG, di mana ini termasuk dalam kategori defisit energi berat. Selanjutnya yaitu analisis kandungan zat gizi makro dan mikro responden atau zat gizi makronya sendiri. Yang pertama, karbohidrat 127,6 gram atau 23% dari kebutuhan ini belum memenuhi. Lalu untuk protein sebesar 45 gram atau 13% dari kebutuhan ini juga belum memenuhi. Dan untuk lemaknya 45,8 gram atau 18% dari kebutuhan juga belum memenuhi. Untuk zat gizi mikronya sendiri, yang pertama zat besi sebesar 5,4 miligram atau 30% dari kebutuhan belum memenuhi. Lalu zinc 4,6 miligram atau 57% dari kebutuhan juga belum memenuhi. Untuk kalsium 613 miligram atau 61% dari kebutuhan juga belum memenuhi. Lalu untuk vitamin A 248 Re atau 41% dari kebutuhan juga belum memenuhi. Selanjutnya itu vitamin C sebesar 14 miligram atau 18% dari kebutuhan juga belum memenuhi. Untuk natrium sebesar 569 miligram atau 38% dari kebutuhan juga belum memenuhi. Dan untuk gulanya sebesar 26 gram atau 53% dari kebutuhan juga belum memenuhi. Selanjutnya yaitu validitas data asupan energi responden. Asupan energi responden tercatat 1.106 kilokalori dibanding BFR 1.308 kilokalori dengan rasio 0,8, menunjukkan underreporting. Artinya, energi yang dilaporkan kemungkinan lebih rendah dari kebutuhan sebenarnya akibat tidak mencatat semua makanan, mengurangi laporan atau pola makanan dan energi. Berikut merupakan rata-rata asupan gizi harian kelompok dan juga terdapat standar deviasi yang dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Selanjutnya yaitu analisis kandungan zat gizi makro dan mikro kelompok. Untuk zat gizi makro yang pertama energi sebesar 1.367 kilokalori atau 61% dari kebutuhan belum memenuhi. Lalu untuk karbohidrat sebesar 172,1 gram atau 31% dari kebutuhan juga belum memenuhi. Untuk protein 49,7 gram atau 9% dari kebutuhan juga belum memenuhi. Dan untuk lemaknya 54,7 gram atau 22% dari kebutuhan. Ini memenuhi untuk batas minimumnya.
Lalu untuk zat gizi mikronya yang pertama zat besi 17 miligram atau 92% dari kebutuhan ini memenuhi, zinc sebesar 4 miligram atau 46% dari kebutuhan belum memenuhi, kalsium 497 miligram atau 50% dari kebutuhan ini juga belum memenuhi, untuk vitamin A sebesar 2591 RE atau 432% dari kebutuhan ini melebihi dari kebutuhan yang dianjurkan. Lalu untuk vitamin C sebesar 74 miligram atau 98% dari kebutuhan ini memenuhi, natrium sebesar 1845 miligram atau 123% dari kebutuhan ini melebihi kebutuhan yang dianjurkan. Lalu untuk gulanya sebesar 43 gram atau 86% dari kebutuhan ini belum memenuhi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode Wait to Record. Untuk kelebihan yang pertama, tidak digantung dari ingatan responden sehingga bias ingatan dapat dikurangi. Lalu kedua, menimbang makanan secara langsung sehingga tidak membutuhkan ukuran rumah tangga dan mengurangi bias dari responden dan peneliti saat mengonversikan UET ke gram. Dan yang terakhir, data bersifat kuantitatif sehingga dapat mengetahui asupan gizi responden. Sedangkan untuk kekurangan yang pertama yaitu membutuhkan komitmen dan kerjasama dengan responden. Yang kedua, responden harus melek huruf dan dapat menghitung dengan baik. Ketiga, makanan yang dikonsumsi di luar rumah cenderung sulit untuk ditimbang. Keempat, makanan yang dikonsumsi dalam jumlah sedikit cenderung tidak dicatat. Untuk kelima, pola makan dapat diubah oleh responden sehingga menimbulkan bias informasi karena tidak jujur melaporkan makanannya. Dan yang terakhir, tidak cocok digunakan pada mereka yang buta huruf dan memiliki keterbatasan dalam menulis kecuali didampingi. Selanjutnya itu kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan energi dan zat gizi responden masih rendah. Dengan asupan energi hanya sekitar 50% dari kebutuhan dan rasio energi terhadap BMR sebesar 0,8 yang mengindikasikan underreporting. Sebagian besar zat gizi makro dan mikro seperti karbohidrat, protein, lemak, zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, dan vitamin C belum terpenuhi. Meskipun terdapat kelebihan pada vitamin A dan natrium. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan asupan gizi yang dapat mengaruhi satu gizi responden. Metode Wake Food Recall terbukti akurat karena dilakukan dengan penimbangan langsung, namun membutuhkan ketelitian dan kerjasama responden agar hasilnya valid. Untuk sarannya, yang pertama, responden perlu diberikan pelatihan mengenai cara mencatat dan menimbang makanan yang tepat agar hasil lebih akurat. Kedua, pencatatan sebaiknya dilakukan segera setelah mengkonsumsi untuk meminimalkan kesalahan ingatan. Dan yang terakhir, pendampingan selama pencatatan diperlukan guna mengurangi risiko bias atau kesalahan data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.